ketika habis mencetak guru. Tidak sah lah ya. Kadang madepe orang mengkiblat ya kan. Madepe menggawang sak karepe. Terus orang di wudu barangan. Terus tidak menutup aurat. Berbeda kalau bisa menutup aurat, bisa menghadap kiblat ya, boleh. Jadi ada syarat rukunnya sujud syukur pun seperti sholat biasa, punya wudu, menutup aurat kan. Itu seperti itu. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'al ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'al wal darajati al-fatayati wa al-alamin ya nahnu jiranu bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu jiranu bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim amin wa bi ayatil qur'ani unu wa ta'idu fina aqalwani wa bi ayatil qur'ani unu wa ta'idu fina aqalwani nariful badaha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya lakuna rabbi fa'fana bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim rabbi fa'fana bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'al syani wa darajati ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'al syani wa darajati al-fatayati rabbal alamin ya uhailal judi wal karam. Bismillahirrahmanirrahim. Sanatul mutasil ila Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi'umi fitarini amin. Ina anqal wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala salat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatul asyi ing salah sijine salat loro salat sore loro rakaat ini kelon rakaat masalama mongkoli salam summa qama nuli jumeneng sapa Nabi ila qasabatin maring kayu fi muqaddamil masjid ing dalam ngarep masjid. Fawadha'a mengkondele sapa Nabi atau yang astaghfir Nabi alaiha ing atase khosabah wa fil qaumi kuing dalam kaum Abu Bakar wa Umar lan Umar wahaba mengkawati sapa Abu Bakar lan Umar ayu kalimahu ing yen matur sapa karone ing Nabi wa kharajanan budal sapa saro'anun nas luweh enggal-enggale wong
Faqalu mongko ngucap sapa nas apa surat ana ta den cendhekake apa salatu salat. Warajulun lan utawi rajul iku yad'uhu ngundang ing rajul sapa nabi utawi sapa nabi sallallahu daliyaten ing daliyaten. Faqala mongko ndika sapa daliyaten ya Rasulullah hai Rasul anasita ana talali tuan amka surat utawa den kosor apa salatu salat. Wakala mongko ndika sapa nabi lam ansa ora lali ingsun walam tufsal lan ora den ringkes apa salat walam nuksor lan orang ringkes ingsun ing salat. Kala ndika sapa daliyaten balang nggih kon masita teman-teman wis lali tuan wasallam mongko salat sapa nabi rakaat ing rakaat masalah mongko nabi salam sapa nabi maka barang oleh takbir fasajata mongko sujud sapa nabi setelah sujudihi hale madane sujude nabi awat wal utawa dawa summa rafa mongko ngangkat sapa nabi rasa mustakane nabi wa kabaran takbir Mawadha muqaddalah sapa nabi rasa mustakane nabi fakabana nuli takbir sapa nabi fasajada mongko sujud misla sujudi badane ing badane sujude nabi awat wala tale dawa tumarafa mongko nuli ngangkat rasa ing mustakane nabi wa kabara lan nuli takbir sapa nabi muttafaqun dan sepakat alaihi wa lafdhu lafaz iku Bukhari kata Imam Bukhari apa riwayatin iku dan siwa dan muslim salatul asr dan salat asar Wali Abu Daud iku ketika Abu Daud kapalan dikon sapa Abu Daud as-sodaqah ing lafat as-sodaqah ana ta bener sapa duliaten fa mau mongko aweh sarah sapa sahabat na'am tegese na'am wa ya utai hadis fi sahihain lakin bilahdi faqalu mongko ngucap sapa nas wa fi riwayah lahu ketika Abu Daud dalam yajud ora sujud sapa nabi hatta yakonahu sehingga yakinake ing nabi sapa Allah taala dari mengkono lali. Cerita Daliyaten namanya Al-Kharbaq bin Amr dilakopi Daliyaten karena tangannya ini panjang ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala salat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatul asyi salah satu salat sore loro artinya zuhur dan asar salah satu zuhur dan asar dalam satu riwayat salat zuhur riwayat yang lain salat asar karena ada beberapa kisah ya. Rasulullah sholat salah satu dua sholat sore hari yaitu zuhur dan asar rakaat ini dengan 2 rakaat. Zuhur asar kan 4 rakaat kok sholat 2 rakaat. Tsumma salama kemudian Rasulullah salam. Tsumma qala kemudian Rasulullah berdiri ila khosabatin menuju kayu fi muqaddamin masjid yang ada di depan masjid. Fawadaa Rasulullah meletakkan yadahu astone Nabi alaiha di atas kayu tersebut. Wa fil qaum di dalam kaum makmum ono Abu Bakar ono Umar. Fahaba keduanya takut ayu kalimahu untuk matur kepada Rasulullah. Wadin arep matur ngelingke Rasulullah takut. Tapi ada ya sekelompok orang wa kharaja sar'anun nas keluar siapa luweh enggal-enggalane wong bi fathisin warra sar'an wong sing ngege-ngege maring metu ada orang yang segera keluar Faqalu ngucap sapa nas apa suratus shalah salat napa dikosor napa salate dikosor diringkes warajulun utawi rajul yad'uhun nabi Daliyaten rajul itu
iku yad'uhu ngundang ing rajul sapa nabi daliyatan ing daliyatan. Rasulullah memanggil rajul itu yang bertanya, yang berbicara dengan Rasulullah itu sering Rasulullah memanggilnya daliyatan. Faqala ndika sapa rajul, ya Rasulullah anasita am qasratis shalah, napa lali napa diringkes salate niku. Faqala Nabi lam ansa walam nuksor, aku ora lali ora dikosor, wis 4 rakaat. Qala ndika sapa daliyaten bala nggih qad nasita jenengan supe. Fasalla, akhirnya Rasulullah sholat 2 rakaat, menambahkan 2 rakaat. Tsumma salama, kemudian salam siapa Rasulullah. Tsumma kabbara, kemudian takbir. Fasajada misla sujudihi au atwal, kemudian sujud semisal sujudnya atau lebih panjang. Tsumma sarafa ra'sa, kemudian mengangkat kepalanya. Wa kabbara, takbir. Tsumma wada ra'sahu, kemudian meletakkan kepalanya. Fakabbaru fasajada misla sujudi au atwal. Tsumma rafa ra'sahu wa kabbara, muttafaqun. Setelah salam Rasulullah melakukan 2 sujud sahwi. Khilaf para ulama apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam atau sebelumnya. Nah, ini ada riwayat setelah salam baru sujud sahwi. Hadisnya ini tadi. Tapi yang muktamad ya, nanti ada hadis setelahnya yang menjelaskan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, setelah melakukan tasahud. Wala Abi Daud faqala wal lafdhu lil Bukhari wa fi riwayat Muslim salatul asri, salat asar. Wala Abi Daud faqala asodaqatul yadain, kedua Imam Abu Dawud ngendika apakah benar Dzulyaden, Rasulullah bertanya pada jamaah, benar ora Dzulyaden? Fa'au ma'u wong-wong padha isyarah, sahabat padha manduk nggih leres ainaan. Wa ya naon hadis kuwi fi sahih lakin bila faqalu wong padha ngomong wa fi riwayat lahu wa lam yasjud hatta yaqana Allah taala dzalik. Rasulullah tidak sujud sehingga Allah meyakinkan kepada Nabi hal tersebut, yaitu lupanya Rasulullah. Artinya diambil hikmah dari kisah Dzulyaden ini berbicara ya, yang tidak disengaja asal sedikit itu tidak membatalkan sholat. Sunnah sujud sahwi. Sedikit ini, sedikit banyaknya ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 4 kalimat itu masih dihitung sedikit. Ada yang mengatakan jika lebih dari 6 kalimat itu sudah banyak. Jadi 6 ke bawah atau 4 ke bawah ini masih dikatakan sedikit ucapan ya. Aku suratis sholah, ini kan kalimat aku suratis sholah, apa dikosor sholat. Ono sing riwayat anasita am qasuratis shalah, a hamzah 1 kalimat, nasita 2, am 3, qasurat 5, as-shalah 6. Ini ya. Itu tidak batal kalau tidak sengaja. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sapa Nabi bihim kelan sahabat fasa mongko lali sapa Nabi fasa jada mongko sujud sapa Nabi sajeng kelawan sujud loro tumata sahada mongko tasawuf tuma salama mongko nuli salam. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Hasan wal Hakim wasaw. Nah, ini letak sujud sahwi itu di hadis ini. Dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi salat dengan sahabat kemudian lupa, akhirnya melakukan sujud 2 kali sujud, kemudian tasahud, kemudian salam. Nah, ini ada letaknya lagi, sujud sahwi itu dilakukan sebelum tasahud ya. Jadi sujud sahwi dulu, kemudian setelah sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian membaca tahiyat, kemudian salam ya.
Nek madzhab Syafi'i setelah tasahud selesai sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali sujud. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane mamang sapa salah sira fi sholatin sholate ahad falam yadri mongko ora ngerti sapa ahad kam ing pira salat wis salat sapa ahad asalatan ana ta ing 3 am arban utawa 4 falyatrah mongko buango sapa ahad asaka ing mamang wal yabni lan rusai sapa ahad alama ing atas rokat istaikona kang yakin sapa ahad. Tumaya sujud mongko sujud sapa ahad sajadane kelawan sujud loro atau ing sujud loro qabla ayu salima ing sadurunge salam. Wa ing kana mongko lamun ana iku salat khamsan 5 rakaat safa'na mongko genep ing 5 genep apa 5 lahu kedue ahad apa salat tau ing genepake sapa genep apa khamis lahu kedue ahad salat tau ing salate ahad. Wa ing kana men ana sapa ahad iku salat tamaman hale sempurna kanata mongko ana apa sajdatain iku tarwiman ngrumpungake li setan kedue setan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ndika Rasulullah dawuh ketika ragu-ragu siapa salah satu atau jika ragu-ragu salah satu kalian dalam sholatnya dan ia tidak tahu berapa kali ia sholat, berapa rakaat ia sholat, asalatan arba'an apakah 3 atau 4, falyatrah asak maka buanglah yang ragu-ragu itu dibuang, wal yabni ala masaikona dan lanjutkan apa yang ia yakini. 3 atau 4 ambil 3, artinya tambahkan 1 rakaat. Ambil yang yakin, buang yang ragu-ragu. Kemudian sujud 2 sujud sebelum salam. Nah ini setelah tasahud sujud 2 kemudian salam. Fa in kana shalla khamsan safa'na lahu sholatahu. Jika terbukti ternyata ia telah sholat 5 rakaat berarti telah sempurna untuknya sholatnya. Tadi kan mengambil 3 atau 4, ambil 3 kan, terus berarti tambah ke 1 rakaat. Oh ternyata tadi udah 4, nambahi 1 jadi 5 kan. Nah nek 5 terbukti 5 ya sholatnya sempurna kan udah. Wa in kana sholat tamaman, nek ternyata dia memang sholatnya sempurna, memang itu rakaat ketiga, kanata ono apa sujud loro sujud sahwi kuwi targhiman lisyaiton untuk ngrumpungake setan, menghinakan setan. Jadi nemokake lebu nakon irunge setan, artinya menghinakan setan. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi semangsane salam sapa Rasulullah kila dan ucap kila maring Nabi ya Rasulullah hai Rasulullah ahadatsa fi shalah sayun ana ta nganyar-nganyari ing dalam salat apa suwiji-wiji kala ndika sapa Nabi wa madza kaiku apa daka utawi ahadatsa. Qalu jawab sapa sahabat salat panjenengan kata ing mengkene wakal mengkene. Qala matur sapa Ibnu Mas'ud inna ustune kelakuan iku lo hadasa lamun anyar teko fi salat ing dalam salat apa sing suwi-suwi ambak tukum mongko nyeritakake ingsun ing sira pikirane. Walakin ana tapi nek ana uta ingsun iku basarun manungsa mislukum kang madani sira. Ansa yakti lali ingsun kamatan sana kaya lali sira faida nasitu nalikane lali ingsun pada kirune mongko ngelingake sira ing ingsun faida sakka nalikane mamang sapa salah sira wis salate ahad fal yataharra mongko nemen-nemene sapa ahad aswaba ing bener fal yutima mongko nyempurnaake sapa ahad alaihi ngatasé shawab tumali sujud mongko sujud sajan kelawan sujud loro muttafaqun alaih. Fi riwayat Bukhari fal yutimma mongko becik nyempurnake sapa ahad
tsumma yusallim mongko nuli ulu salam tsumma yasjud mongko nuli sujud sapa ahad. Wali Muslim ana Nabi sallam sajada iku sujud sajada sahwi ing rong sujud sahwi pada salam sawise salam wal kalam lan guneman. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ndika Rasulullah salat bareng salam dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah napa ana sing anyar nanggon salat? Napa wonten sing anyar niki wonten salat perintah salat sing anyar napa niki kok salate rong rakaat. Qala wa madzaka apa kowe? Qalu sahabat sholaita kada jenengan salat kados mengkene. Rong rakaat. Qala salat asar rong rakaat. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud fasana rijlahi. Rasulullah langsung bersilah atau membengkokkan siapa Nabi kedua kakinya. Langsung kembali duduk tahiyat wastaqbalal kiblat menghadap kiblat. Fasa jada sajatain kemudian sujud dua sujud itu masalah kemudian salam. Hal ini berarti Rasulullah tidak tahiyat awal misalnya atau sesuatu ada yang lupa di dalam sholat. Ya sesuatu bukan sholat yang 2 rakaat itu ada sesuatu pokoknya di sini sahabat bertanya apa ana sing anyar namun perintah sholat itu. Setelah sujud sahwi 2 sujud kemudian salam. Summa aqbala ala nas kemudian Rasulullah menghadap orang-orang. Faqala Nabi innahu snaqlaqwan. Law hadasa jika ada suatu yang baru di dalam salat ambaktukum bih maka aku akan menyampaikan kepada kalian. Walakin ana basarun tapi aku ini manusia misrukum padane sira kabeh. Aku lali kamatan sauna seperti kamu lupa. Beda nasi itu jika aku lupa fadzakiruni ingatkan aku wa idza syakka dukum ketika ya mamang ragu-ragu salah sekalian dalam salat falyataharra maka nemen-nemen sapahat aswaba ing sing bener. Jika ada ragu-ragu maka kamu berusaha untuk mengambil yang betul yang benar. Wal yutimma alaih nyempurnaake sapahat ing shawab sing bener. Kemudian tsumma yasjud sajdatain kemudian sujud 2 sujud muttafaqun alaih wa fi riwayat Bukhari fal yutimma monggo nyempurnaake sapa ahad tsumma yusallim kemudian salam kemudian sujud. Ini perintah sujud sahwi ada yang setelah salam. Wali Muslim anan nabiyya sajada sahwi ba'da salam wal kalam. Riwayat Imam Muslim bahasanya Nabi sujud 2 sujud sahwi kuwi sakwise salam lan sakwise guneman. Wali Ahmad wa Abi Daud wa Nasai min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an man utasapa iku sakka mamang sapa man fi sholati sholati man fal yasjud mongko sujud sapa man sajdaten kalan sujud loro ba'dama ing dalam sakwise rakaat yusallimu kang salam salat ing ma wa sunnu Huzaimah. Kedua Imam Ahmad dan Abi Daud dan Imam Nasai min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an barang siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya maka hendaknya ia sujud sahwi dengan 2 sujud sawise salam. Anu wasabnu Huzaimah. Wa al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala idza sakka nalikane ragu-ragu sapa tum salah siji raqama mongko jumeneng sapa ahad fi rakaatin dalam rong rakaat fastatimma mongko nyempurnakake sapa ahad kok iman hale ngadeg fal yamdi mongko nerusake sapa ahad wala yautulan ora bali sapat waliyah dan sujud sapat sajan kalan sujud loro penam yastatimam kalamun ora nyempurnake pak kok iman hale ngadeg faliyah jis mongko becik lungguh sapat wala sahwa alih lan ora ana sujud sahwi alin sa'at wa budut wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Abdullah bisanatin tayyib. Jika ragu-ragu siapa salah sekalian kemudian berdiri di dalam 2 rakaat fastatimma kemudian menyempurnakan qaiman hale ngadeg fal yamdi maka teruskanlah tidak usah kembali. Misalnya harusnya tahiyat awal tapi dia faqama fi rakaatin berdiri di dalam 2 rakaat ora tahiyat awal fastatimma maka sempurnakanlah qaiman dalam keadaan berdiri fal yamdi dilanjutkan wala yaudu tidak perlu kembali untuk tahiyat awal. Terus biaya gantine wal yasjud sajdatain kemudian sujud 2 sujud sahwi.
Fa in lam yastatimma qa'iman, jika belum sempurna berdiri, dia dapat 2 rakaat, lagi mau berdiri tapi belum berdiri tegak, masih dalam batasan rukuk, kembali lagi. Fal yajlis, maka hendaknya ia duduk untuk tahiyat awal, wala sahwa alaih, tidak perlu sujud sahwi. Paham ya? Jadi kalau berdiri dari rakaat keduanya ini belum sampai batasan rukuk, berdiri yuk kembali lagi untuk tahiyat awal, itu tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sudah berdiri tegak rakaat ketiga, maka tidak perlu kembali untuk tahiyat awal. Bahkan kalau dia kembali bisa batal sholatnya. Kenapa? Tahiyat awal sunnah, berdiri rakaat ketiga itu wajib rukun sholat. Tidak boleh ninggalkan wajib untuk melakukan sunnah. Terus bagaimana? Karena dia meninggalkan tahiyat awal, tinggal sujud sahwi saja di akhir sholatnya sebelum salam. Nah ya, wa Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallam qala laisa ranaiku alaman ngalese wong hal khalfal imam kang ana burine imam sahun apa sujud sahwi. Fa in saha moko lamun lali sapa imam fa alai mongko iku ngaseman wa alaman ngalese wong khalafahu kang ana ing dalam burine imam. Rawahu at-Tirmidzi wal Baihaqi sanad dhaif. Dari Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada atas orang yang di belakang imam itu sujud sahwi. Artinya makmum itu tidak disunahkan, bahkan tidak boleh sujud sahwi selama dia masih berjamaah dengan imam. Makmum itu lupa melakukan suatu yang menyebabkan sujud sahwi, tapi di saat masih berjamaah dengan imam, maka tidak ada sujud sahwi baginya, tetap tidak boleh sujud sahwi. Itu nek nang burine imam, artinya ketika dia berjamaah menjadi makmum. Berbeda fa'insal imam, jika imamnya yang lupa, fa'alai, maka atas orang itu makmum, wa alaman khalfahu, dan atas orang yang di belakangnya terus estafet, maka sunnah sujud sahwi. Misal ya, kamu masbuk, imam tidak tahiyat awal, kamu masbuk 1 rakaat, tidak tahiyat awal. Di akhir sholatnya imam sebelum salam, imam sujud sahwi karena meninggalkan tahiyat awal. Saat itu kamu makmum masbuk 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat, tetap wajib mengikuti sujud sahwinya imam. Setelah imam salam, maka kamu harus nambahkan 1 rakaat karena kamu baru dapat 3 ya. Ketinggalan 1 rakaat kan, maka nambahkan 1 rakaat. Lah, ketika kamu menambahkan 1 rakaat, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, duduk tahiyat akhir, sebelum salam kamu sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena lupanya imam, karena imamnya tadi yang kita berjamaah dengannya, dia melakukan sujud sahwi karena meninggalkan suatu yang menyebabkan sujud sahwi. Dan juga makmum-makmum setelahnya, misalnya ada yang berdiri di belakang kamu, makmum meneh karo sampean, terus itu sunnah sujud sahwi terus karena lupanya imam yang pertama. Wa an Sauban radhiyallahu anhu sallam annahu qala sapa Sauban dika sapa Nabi likulli sawin iku duwe saben-saben sahwi, saben-saben lali sajdatan utai sujud loro padama yusallim ing dalam sakwise rakaat kang salam sapa wong. Abu Daud wa Ibnu Majah bisanad dhaif. Setiap lupa itu ada 2 sujud. Ba'da ma yusallim, setelah salam. Ya, sakwise ulu ba'da ma yusallim nangkene maknane ing dalam Arab salam sapa wong. Artinya ketika mau salam melakukan sujud sahwi. Jadi lupa berapapun ya, nanggon 1 sholat itu sujud sahwinya tetap 2 sujud. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala sajadna sujud kita ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sayfi idza sama in sakot ing dalam surat idza sama sakot
Waqra bismi rabbikal ladzi khalaq lan iqra bismi rabbika Muslim. Ayat idza samaun saqqat ini dan ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini ada ayat sajdah sehingga disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kita sujud bersama Rasulullah di dalam surat idza samaun saqqat dan surat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sujud tilawah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu qala sot utai surat sot iku laisat orana min azza mi sujud saking pira-pira sejone sujud tilawah. Wa qad ra'aitu temen ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu hale sujud fiha ing dalam tengah-tengah surat sot wal Bukhari. Surat sot ini bukan termasuk ayat sujud tilawah tapi sujud syukur. Ketika Rasulullah membaca surat sot beliau melakukan sujud tapi sujud syukur karena diterimanya tobat Nabi Dawud ya, itu ayat surat Shad. Wa anhu saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada iku sujud sapa Nabi bin Najmi dalam surat An-Najm rawahul Bukhari. Surat An-Najm juga ayat sajdah itu disunahkan sujud tilawah. Wan Zaid bin Sabit radhiyallahu qala qara'tu maca ingsun ala Nabi An-Najm ing surat Najm falam yasjud mongko rasul Nabi fi dalam surat An-Najm muttafaqun alaih. Artinya sujud tilawah itu sunnah, boleh dilakukan, boleh ketika tidak dilakukan itu tidak ada efek, artinya tidak membahayakan, tidak membatalkan sholat. Rasulullah terkadang sujud, terkadang tidak. Wan Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala fudilat dan utamakan wa suratul haji surat hajj bisa tetelawan rong sujud. Warahu Abu Daud fil marasil warahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadits Uqbah bin Amir wa zada sapa Tirmidzi man uta sapa iku lam yasjud huma ora sujud ing karone falaqraha mongko ora kena maca sapa man ing surat hajj. Artinya fala yaqraha mongko ora maca ing surat hajj sanadu dhaifun. Dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu diutamakan apa surat hajj dengan dua sujud. Ada dua ayat sajdah di dalam surat hajj. Di dalam kedua ayat itu sunnah sujud tilawah. Nah, di sini diutamakan surat hajj itu dengan dua sujud tilawah. Wazada Imam Tirmidzi man lam yasjud, siapa yang tidak sujud dalam dua ayat tersebut maka ia tidak membaca surat hajj, ora dianggap maca surat hajj. Wan Umar radhiyallahu qala ya ayuhan nas eling-eling menungso innas kita iku namuru lewat ingsun bisujud tetemu ayat nerangake sujud tilawah. Faman sawangku sajada sujud faqat asaba temen senani sapa man. Wa man sawangku lam yasjud ora sujud man fala isma ora dosa ale siman. Wal Bukhari wa fi innallaha ta'ala Allah lam yafrid ora merdoake asujud ing sujud illa innasa kejaba lamun karep illa annasa kejaba yen to karep ingsun wa wa hadis fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hei manusia, sungguhnya kita melewati ayat yang menjelaskan sujud tilawah. Barang siapa yang sujud maka ia telah mendapatkan kebenaran. Ya sapi. Sing ora sujud ora dosa. Rawal Bukhari. Wa fi innallaha ta'ala lam yafrid. Sungguhnya Allah Ta'ala dalam fardukan sujud tilawah illa annasa kecuali kita mau saja. Wa huwa fil Muwatta. Wa Ibnu radhiyallahu anhu qala kana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u maca sapa Nabi ane kita Al-Qur'an fa idza ma lewat sapa Nabi bisa saja kelawan ayat saja. Kabar mongko takbir sapa saja sujud wasajadna lan sujud kita ma sertane Nabi rawahu Abu Daud bin Fihlin. Nabi membacakan atas kita Al-Qur'an. Ketika lewat ayat saja Rasulullah takbir kemudian sujud tilawah. Akhirnya kita juga sujud tilawah bersama Rasulullah. Wa Nabi Bakar radhiyallahu anhu sallam kana Nabi daja analikane teko Nabi apa amrun suwi-suwi
ya suruh kang bungahake ing nabi kharra mongko jungkung sapa nabi sajrah hari sujud lillah karena Allah wal khamsan lan asai. Ini menerangkan sujud syukur bahwasanya nabi ketika datang kepada nabi suatu perkara yang menggembirakan Rasulullah langsung jungkung sujud karena Allah taala. Wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu qala sajada sujud syukur sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atana mengandawake as-sujuda ing sujud tumarafa mengkon ngangkat sapa Nabi rasa mustaqane wa qala nganti Nabi inna Jibril iku atane teko ing ingsun fabasyarane mengko aweh bebungah sapa Jibril ingsun fasajat sujud ingsun lillah karena Allah syukran karena syukur wa Ahmad rasul hakim. Sungguhnya Jibril datang kepadaku memberi kabar gembira. Ya, Allah Ta'ala merintahkan Jibril untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan salain biha asram. Sapa wong sing salat kata pada Nabi dengan satu salawat Allah bersalat kepadanya 10 kali salawat ya. Salawatnya Allah adalah rahmat, salawatnya malaikat adalah istighfar, salawatnya kanjeng Nabi adalah donga lan tadarruk DP. Salawat kita pada Nabi adalah ya, salawate Gusti Allah niku rahmat, salawate malaikat itu istighfar, salawate kita itu ad-du'a wa tadarruk, donga lan DP. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha iku ngutus apa Nabi alian ing alil Yaman maring Yaman. Fadzakara mongko jelasake al hadis ing hadis kala ndika sapa Barra. Fakataba mongko kerem layang sapa aliun ali bi Islam kelawan Islami ahli Yaman. Falamma qara mongko maca semangsane maca sapa maos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitab ing layang kharra mongko jungkel utawa jungkung sajatan hale wong kang sujud syukuran karena syukurillah taala ala danase islami ahli Yaman wal Baihaqi waslu fil Bukhari. Dari Imam Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi mengutus Sayyidina Ali ke negara Yaman. Imam Bara menjelaskan hadis qala Bara fakataba Sayyidina Ali nulis layang dengan Islamnya ahli Yaman tanpa peperangan. Falamma qara'a barang Rasulullah membaca suratnya Sayyidina Ali Alkitab tulisan tadi layang kharasa langsung Rasulullah jungkung sujud syukur karena Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala ala dari atas Islamnya ahli Yaman. Bab sholat tatawwu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Man ana ada pertanyaan? Malam yang ke-19 ini menjadi malam yang sebagai malam penutupan pengajian Ramadan sebelum para santri untuk ya, kembali ke keluarga masing-masing ketika mau pulang kampung. Yang mau lebaran di pondok boleh, asal tetap ya memperbanyak ibadah ngaji seperti biasa, jaga alma mater, akhlakul karimah itu harus selalu dijaga ya. Insyaallah malam Jumat adalah malam penutupan pengajian Ramadan.
dengan juga memperingati malam nuzulul Quran. Pertanyaan yang pertama, ketika sedang sholat sendiri dan di saat sedang sholat ada teman yang mengganggu sampai mengulangi 3 kali takbir, apakah setelah 3 kali takbir harus berwudu lagi atau lanjut takbir yang keempat? Tidak batal wudunya, tidak termasuk membatalkan wudu bergurau ya, atau bolak-balik batalake sholat, itu tidak batal wudunya. Artinya mau 100 kali pun takbir tetap tidak batal wudunya dan boleh sholat dengan wudu tersebut. Adapun hukum bergurau ketika sholat, mengganggu ketika orang lagi sholat, itu dosa besar, tidak boleh untuk bergurau ya, ora kena guyoni wong sing sholat. Kedua, kotoran tikus yang kering yang menempel pada baju najis atau tidak dan sah untuk sholat atau tidak. Ketika kotoran tikusnya itu kering terus menimpa pakaian yang kering, itu tidak menajiskannya, asal dibuang ya, jangan dibawa ketika sholat, dikebatke, paham ya. Jadi kita misalnya ada kotoran tikus di depan kita, terus kita jalan mengenai sarung bagian bawah, sarung kita kering, tidak apa-apa, tidak najis. Kering sama kering tidak najis. Kalau salah satu basah itu najis. Misalnya lah kita lagi sholat, tikus nang dhuwure dhewe ngising, bung, basah ya, mengenai pakaian. Nah, kalau bisa kamu buang seketika itu tanpa dengan membawanya, maka tidak membatalkan sholat dan sah sholatnya. Misalnya yang terkena bagian kepala, peci, terus kamu buang, jangan dipegang, jangan diangkat gini. Kalau diangkat ini membawa najis. Harusnya dilemparnya tidak dengan membawa, digeser saja ya, tanpa membawa, tapi geser saja, itu tidak batal. Jika dibuang seketika itu, maka tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, apakah sama posisi tangan laki-laki dan perempuan ketika takbiratul ihram dan sujud? Tidak sama. Ketika sujud tidak sama, ketika takbiratul ihram pun kan sebetulnya kalau takbiratul ihram sama, tapi karena posisinya pakai mukena sehingga tidak bisa sama. Biaya orang bisa sama kan, ngangkatnya orang bisa. Harusnya kan ada ya, seperti baju ini kan gini, biasa. Adanya mukena itu kan di Indonesia saja. Kalau di sana kan sholat ya pakai baju biasa, tapi kan rapat menutupi aurat sehingga bisa takbiratul ihram seperti laki-laki. Tapi ketika sujud itu menempelkan rapat anggota satu dengan anggota lainnya, itu lebih rapat bagi wanita. Kalau laki-laki itu direnggangkan ya. Ini ternyata banyak yang bertanya. Ketika ada rukun abad yang tertinggal dan lupa tidak sujud sahwi, ingat-ingat ketika setelah sholat apa yang harus dilakukan. Ketika ingatnya sudah berjarak lama ya, selang waktu yang lama ingat, maka sudah habis waktu sujud sahwi. Ketika baru salam kemudian ingat, susuli kembali ke sholat, kemudian sujud sahwi, kembali ke sholat, terus melakukan sujud sahwi 2 sujud, boleh, itu dianjurkan, masih dianjurkan. Zikir atau amalan untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki dan yang lainnya. Perbanyak istighfar dan sholawat. Tuh ya, istighfar itu sebagai mandi, sholawat sebagai hiasan. Ketika kita mau pergi kemanapun biasanya mandi ya, terus habis itu bersolek, berhias. Nah itu istighfar dan sholawat. Perbanyaklah istighfar dan sholawat.
Tidur dalam keadaan duduk yang selain duduk silah, misal pada posisi duduk tahiyat akhir, apakah membatalkan wudhu? Tinggal posisi pantatnya rapat nggak di bumi. Kalau ada miring, ada kemiringan ya, kita merasa ada sela yang angin bisa lewat di situ tertidurnya, maka batal. Kalau tidak, rapat tetap rapat meskipun miring, itu tidak masalah ya, tidak batalkan wudhu. Pertanyaan selanjutnya, apakah sah sujud syukurnya? Apa nggih? Pemain sepak bola di lapangan, nah, ketika habis mencetak gol tidak sah lah ya. Kadang madepe orang mengkiblat ya kan, madepe menggawang sak karepe, terus orang di wudhu barangan, terus tidak menutup aurat. Berbeda kalau bisa menutup aurat, bisa menghadap kiblat ya, boleh. Jadi ada syarat rukunnya sujud syukur pun seperti sholat biasa, punya wudhu, menutup aurat kan, itu seperti itu. Pertanyaan lagi, jika dalam tawaf itu banyak dan campur dengan semua jamaah wanita dan pria, jika tawaf posisi suci dan bersentuhan wanita, maka apakah batal tawaf? Wudhunya sudah dijelaskan kemarin. Kalau kita memakai wudhunya Imam Malik, madhab Imam Malik, maka ketika bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal wudhunya. Bagaimana wudhunya Imam Malik? Berkumur, masukkan air dalam hidung, menggosok anggota, mengusap seluruh kepala, itu wudhunya Imam Malik, madhab Imam Malik, maka tidak batal. Kalau madhab Syafi'i batal, terus biaya batal, ya wudhu meneh, dileng-eleng mandeke nang ndi mau, diulangi lagi di tempat, udah dapat berapa tawafnya, di tempat mana posisinya, nanti diulang lagi di situ, kan ribet ya. Di saat posisi apa kita boleh taklid dengan imam yang lain? Apakah semua hukum ikuti atau yang kita tujuan untuk hajat? Ya intinya satu ibadah lah, nggak boleh dicampur aduk wudhu dengan batalnya ya. Terus sholatnya kita mau pakai madhab Imam Malik ya, batal-batalnya pun harus madhab Imam Malik ya. Tidak boleh campur aduk, kita wudhunya Imam Syafi'i terus sholatnya Imam Malik misalnya, tidak boleh ya. Ala kulli hal, selama masih ada kaul dari satu madhab, misalnya kita madhab Syafi'i, terus ada kaul dari imam yang ashabnya Imam Syafi'i, santri-santri Imam Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, terus ada kaul dalam madhab Imam Syafi'i, itu lebih baik daripada pindah madhab. Jadi lebih baik menggunakan kaul yang satu madhab daripada pindah ke madhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futahna bima ma fatahta nabiyyika rasulika nabiyyi ummi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rabbi yanfa'una rabbi fakina wa ahlana wa qarabatuna fi dinina wa ahli kutubina wa dzakaru bi afina fikum lima tardadi qawlan fi karam wa ajr halalan ta'amat nas'aluka as-salama wal afiyah wa fadlan fil akhirah. Allahumma barik al-furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan ba'an fi syahr hadha syahr ramadan wa antasinin ba'da sinin wa huwa badara wa matayyibu tardar jalal al-ikram. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Astaghfirullah.